Ya, oke, baik. Kembali lagi bersama saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 2478263 ya. Pada video kali ini, di sini kita akan membuat tugas video pada 6.8.1 pakai tracer configure NAT for IPv4 ya. Di sini kita langsung masuk aja ke dalam topologinya, dan di sini kita sudah diperlihatkan sebuah tugas-tugas yang akan kita konfigurasi. Yang pertama di sini memang kita diperlihatkan sebuah table dan topologinya ya. Jadi pada tugas kali ini tujuan kita itu adalah objektifnya ya, mengkonfigurasi dynamic NAT-nya dengan PAT ya, atau port address translation. Lalu yang kedua adalah mengkonfigurasi static NAT ya. Di sini kita itu tidak langsung ke sini, tetapi sebelum-sebelumnya kita sudah mencoba mengkonfigurasi eh, dynamic NAT juga menggunakan PAT. Lalu mengkonfigurasi static NAT juga sudah ya. Dan di sini kita hanya mengulanginya saja ya. Jadi pada lab ini itu tugasnya berbeda dari yang sebelumnya. Nah, jadi untuk bagian kali ini itu kita disuruh mengkonfigurasi router dengan dynamic NAT ya. Nah, di sini dia menggunakan PAT. Jadi konfigurasi kali ini itu akan mentranslasikan alamat IP dari 3 jaringan LAN-nya ke internal satu alamat publik luar, atau kita bisa sebut outside address ya. Nah, jadi selain itu kita di sini juga akan mengkonfigurasi static NAT untuk mentranslasikan alamat server internal ke alamat publik luar secara permanen gitu ya. Di sini kita akan mengikuti sebuah instruksi terlebih dahulu. Yang pertama ya, untuk instruksi pada aktivitas yang akan kita kerjakan di sini adalah mengkonfigurasi router 2 ya. Di sini untuk router kedua, lalu untuk buat perintah pertamanya di sini kita akan masuk ke router 2 terlebih dahulu. Dan di sini perintahnya adalah membuat sebuah namanya ya. Namanya. Nah, di sini itu kita beri nama ya. Di sini kita buat saja konfigurasinya. Nah, seperti ini. Kita sembari lihat ininya ya, persenannya ya. Masih 0%. Nah, lalu di sini kita buat permitnya juga, jangan lupa ya. Permitnya itu dia ada 3. Jadi kalau tidak lengkap konfigurasinya itu tidak akan berjalan dengan lancar ya. Bisa saja berjalan tetapi dia biasanya tidak lancar. Lalu di sini kita yang kedua adalah membuat sebuah NAT dengan nama R2 pole ya. Lalu show the use the freeze address ya. Pertama kita akan mengkonfigurasi ke arah 209 yaitu. Nah, setelah itu di sini kita coba menggunakan IP-nya ya. Di sini masuk ke router 2 ya. Di sini kita paste aja ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian yang ketiga, itu adalah konfigurasi NAT dari with the ACL and NAT pool the created. Nah, di sini kita akan mengaktifkan pad dengan menghubungkan ACL ke R2 pool menggunakan kata kunci overload seperti biasa. Nah, di sini itu menggunakan perintah adalah IP NAT inside source list pool, masih di router 2 ya. Di sini kita pastekan saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya, lalu yang terakhir ya, yang keempat mungkin belum. Oh ya, yang keempat ya, ini itu adalah menggunakan map sebuah alamat IP secara lokal ke server PKA-nya ya. Jadi di sini kita akan menggunakan kedua alamat IP dari rentang 209.165.202.128/30 ya. Itu kita akan mencarinya dan mengonfigurasinya lagi. Nah, di sini kita konfigurasi ya. Di sini masih kita harus konfigurasi. Kita pastikan saja. Nah, oke. Nah, yang terakhir ini konfigurasi the interface that will
Participate in NAT ya. Di sini kita akan menentukan sebuah interface kemana ya tindakannya sebagai insight-nya. Contohnya misalnya dia ke arah internet kah atau ke arah mana, kita coba cek terlebih dahulu ya. Nah, sini mungkin untuk serialnya di sini kita bakal menggunakan tiga outside-nya ya. Outside-nya itu tiga dan inside-nya itu satu. Terbalik. Inside-nya itu tiga, outside-nya itu satu ya. Oke, di sini pertama-tama kita bakal buat interface ya terlebih dahulu ya ke arah kita buat ke arah fast ethernet 0 dulu, lalu kita buat IP NAT-nya ya. Kita buat IP NAT-nya. Sini kita buat IP NAT-nya, jangan lupa ya. Nah, coba kita lihat persenannya ya, itu bakal berhasil apa enggak. Oke, bertambah ya. Kita coba lanjut lagi ke interface serialnya ya, karena tadi serialnya itu ada satu ya. Nah, itu kita buat IP aduh. Oke, IP NAT inside ya. Benar. Setelah itu kita akan masuk ke interface serial 0/10/1 ya. Nah, di sini masih menggunakan inside juga ya. Nah, baru di sini kita mengkonfigurasi pada serial 0/1/0. Di sini itu menggunakan outside ya. Berbeda dari konfigurasi yang sebelumnya. Kalau tadi kita konfigurasi sebelumnya itu inside, bagian kali ini kita buat outside ya. Dia keluar. Nah, jadi konfigurasinya di sini sudah berhasil semua ya. 100% berjalan dengan lancar. Nah, jadi tujuan dari tugas yang barusan kita kerjakan ini itu mudah saja. Cuma dua tujuan tugasnya. Yang pertama kita mengkonfigurasi dynamic NAT dengan PAT ya, lalu menggunakan konfigurasi static NAT-nya. Nah, jadi juga itu dari skenario yang kita jelaskan tadi itu adalah mengkonfigurasi router dengan dynamic NAT menggunakan PAT. Nah, lalu dari konfigurasi yang telah kita lakukan tadi itu mentranslasikan sebuah alamat IP dari tiga jaringan LAN ya internal ke satu alamat publik luar atau outside address ya. Nah, selain itu juga tadi kita sudah mengkonfigurasi static NAT untuk mentranslasikan sebuah alamat server internal ke alamat publik luar secara permanen. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada video kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kurang jelas pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.